Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Azhar Ramadhani. Saya dari kelas manajemen B. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi metode perfektual. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jurnal umumnya. Di nomor 1 itu ada membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Jadi di debitnya kita tulis beban sewa sebesar 2.400 di sebelah debit dan kas berkurang jadi 2.400 di kredit. Terus di nomor 2-nya itu soalnya membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30. Freight on board FOB shipping point sebesar 21.600. Jadi kita tulis itu persediaan barang dagang di debit sebesar 21.600 dan utang dagang sebesar 2.900 di sebelah kredit. Terus di nomor 3-nya itu ada membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar Rp500. Jadi di jurnal penyesuaiannya kita tulis persediaan barang dagang sebesar 500 di sebelah debit dan kas di BNI itu berkurang sebesar 500 di sebelah kredit. Terus di nomor 4 soalnya itu membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Ini karena membayar ongkos kirimnya itu jadi kita tulis di sini ada piutang dagang sebesar 8.500 dan di kreditnya itu penjualan sebesar 8.500 juga. Terus yang di nomor 5 adalah menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Jadi kita tulisnya itu kas di BNI bertambah sebesar 8.900 dan penjualan dan piutang dagang bertambah di sebelah kredit sebesar 8.900. Terus di nomor 6 itu ada mencatat penjualan tunai dari tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Beban pokok penjualannya itu 16.000. Jadi kita tulis di jurnal penyesuaian itu adalah beban pokok penjualan sebesar 16.000 di debit. Terus persediaan barang dagangnya itu kas di BNI-nya itu sebesar 27.200 dan penjualannya di 27.200 di sebelah kredit. Terus di nomor 7 ada melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Terus kita tulis di jurnal umumnya itu utang dagang sebesar 21.600 di sebelah debit dan persediaan barang dagang sebesar Rp432 di sebelah kredit dan ada kas di BNI yang berkurang sebesar Rp21.168 di sebelah kredit. Di nomor 8 ada Galeri Hatmini merektur beberapa barang yang dibeli pada tanggal 6 Desember seharga 1.500. Jadi di jurnal umumnya kita tulis retur dan potong penjualan sebesar 1.500 di sebelah debit dan piutang dagang di sebelah kredit sebesar 1.500. Terus ada persediaan barang dagang sebesar 900 di sebelah debit. Terus ada beban pokok penjualan sebesar 900 di sebelah kredit. Terus di tanggal 9-nya, di nomor 9-nya itu ada membayar pemuatan iklan di majalah Wanita Lupira sebesar 900. Jadi kita tulis di sini beban iklan. Terus di nomor 9 itu ada penerimaan pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Jadi kita tulis di JU-nya itu kas di BNI bertambah Rp6.860, diskon penjualan 140 di debit. Terus ada piutang dagang sebesar 7.000 di sebelah kredit.
Terus di nomor 11 itu ada membeli barang dagang secara tunai sebesar 11.800. Jadi kita tulis di JU-nya itu adalah karena kita membeli barang, jadi persediaan barang dagang kita bertambah sebesar. Jadi kita tulis di itunya 11.800 di sebelah debit dan kas di BNI berkurang sebesar 11.800 di sebelah kredit. Terus di nomor 12 ada melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Aresta sebesar 9.000 tanpa diskon. Jadi kita tulis di JU-nya itu adalah utang dagang sebesar 9.000 di sebelah debit karena sudah berkurang. Terus kas di BNI di sebelah kredit sebesar 9.000. Terus selanjutnya itu nomor 13 ada menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point senilai 26.000. Jadi kita tulisnya itu di sini ada piutang dagang sebesar 26.000 di sebelah debit dan penjualan di sebelah kredit sebesar 26.000 juga. Terus di nomor 14 ada untuk membantu pelanggan, Waserba 81 menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir Tiki. Ongkos ini akan ditagih secara piutang. Jadi karena kita yang membayari ongkosnya itu, jadi kita tulis di sini yaitu piutang dagang. Karena masuk ke piutangnya kita jadi sebesar 1.100 di sebelah debit dan kas di BNI-nya kita berkurang jadi 1.100 di sebelah kredit. Terus di nomor 15 ada menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Nurdiansa atas penjualan bulan November. Jadi kita tulis itu persediaan barang dagang sebesar 20.000. Kas di BNI-nya itu bertambah jadi 17.600 dan piutang dagangnya berkurang jadi di sebelah kredit sebesar 17.600. Terus di nomor 16 ada membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin kredit 1/10 N/30 freight on board FOB destination sebesar 20.000. Jadi kita tulis di sini adalah persediaan barang dagang yang bertambah. Jadi kita masukkan di sebelah debit sebesar 20.000. Terus ada utang dagang yang bertambah juga. Jadi kita tulisnya itu 20.000 karena kita ngutang ya guys ya. Terus di nomor 17-nya ada di nomor 17-nya itu soalnya mengatur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli pada tanggal 21 Desember dari penjahit Basita karena terdapat cacat produksi. Jadi kita tulis ini adalah utang dagang sebesar 2.000 terus yang bertambah jadi kita di debit. Jadi kita tulis bawahnya itu persediaan barang dagang yang berkurang jadi 2.000 di sebelah kredit. Terus di nomor 18 ada menerima return barang dari Ibu Evelina, pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. Terus kita tulis di sini ada return dan foto penjualan sebesar 1.200 di sebelah debit dan kas di BNI yang berkurang. Jadi kita tulis di kredit sebesar 1.200. Terus di nomor 19 ada membayar gaji Desember staf penjualan sebesar 7.600 dan staf administrasi sebesar 4.800. Jadi kita tulis ini adalah beban gaji penjualan sebesar 7.600 di sebelah debit dan beban gaji administrasi sebesar 4.800 di sebelah debit. Dan di bawahnya itu ada kas kita yang berkurang. Jadi kita tulis di kredit sebesar 12.400. Terus di nomor 20-nya ada membeli perlengkapan toko sebesar 800 rupiah. Terus kita tulis ini ada piutang dagang sebesar 18.000. Itu perlengkapan toko sebesar 800 dan kas di BNI sebesar 800. Terus di nomor 21 ini menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Andika Pranusitia dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.752. Karena kita yang belinya itu ngutang, jadi kita tulis di sini ada piutang dagang sebesar 18.750 penjualan
sebesar 18.750 di sebelah kredit. Terus ada beban pokok penjualannya, itu ada sebesar 11.250 rupiah. Terus ada persediaan barang dagang yang berkurang, jadi kita sudah di kredit sebesar 11.250 rupiah. Terus di nomor 22 ada menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Jadi kita tulis ini kas di BNI bertambah sebesar 26.840 di sebelah debit dan diskon penjualan di sebelah debit sebesar Rp260. Terus ada piutang dagang yang berkurang, jadi kita tulisnya di kredit sebesar Rp27.100. Terus yang terakhir di nomor 23 itu ada melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada penjahit Basita. Jadi kita tulis ini utang dagang yang berkurang, kita masukkan di debit sebesar 18.000. Terus di bawahnya itu ada persediaan barang dagang sebesar Rp180 di sebelah kredit. Terus ada kas di BNI sebesar 17.820. Jadi setelah kita masukkan semua, kita hitung jumlah yang ada di debit dan kreditnya. Total dari semuanya itu ada sebesar 300.000. Totalnya itu ada 300.314.600 rupiah di sebelah debit, dan di kredit juga sama, itu 314.600 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke buku besar perpetual. Yang pertama itu ada akun kas, dimana kita di akun kas ini kita bisa mendapatkan kas itu di tanggal 1 ada 2 butik, yaitu terus ada di tanggal 4, ada di tanggal 7, ada di tanggal 10, terus ada di tanggal 13, 15, 16, 19, 19, 21, 21, ada di 26, 28, 29, 30, 31 itu terdapat akun kas. Jadi kita masukkan. Terus di penulisan itu misalnya kasnya ada di sebelah kredit, kita tulisnya itu di buku besarnya itu di sebelah kredit, dan terus kalau di debit kita masukkan di debit. Jadi total kas akun kasnya itu ada sebesar Rp27.787 di sebelah debit. Terus yang kedua ada piutang dagang. Piutang dagang bisa kita dapatkan di tanggal 1, 6, 7, 14, 16, 20, 21, 21, di tanggal 30 dan di tanggal 30. Sama seperti yang kas, misalnya piutangnya berada di kredit, kita tulis di kredit. Terus kalau misalnya ada di debit, kita tulis di debit. Jadi total saldo piutang dagang itu sebesar Rp43.550. Yang ketiga ada persediaan barang. Persediaan barang itu terdapat di tanggal 1, 3, 4, 6, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 21, ada di tanggal 26, 30 dan 31. Sama seperti yang tadi, jika di kredit dan di debit. Jadi total saldo persediaan barang itu berada di sebelah debit sebesar Rp208.238 di sebelah debit. Terus ada asuransi dibayar di muka, yaitu terdapat di tanggal 1 saja sebesar Rp5.625 di debit. Terus ada perlengkapan toko di tanggal 1 dan 29 sebesar saldonya itu terdapat di 4.600 di sebelah debit. Terus ada peralatan toko di tanggal 1 sebesar Rp156.500. Akumulasi depresi peralatan toko itu terdapat di tanggal 1 sebesar Rp18.900 di sebelah kredit. Terus ada utang dagang yang kita dapatkan di tanggal 1, 3, 13, 19, 21, 24 dan 31 Desember. Jadi total saldonya itu ada Rp23.200 di sebelah kredit. Terus ada utang bank sebesar Rp40.000 di sebelah kredit yang kita dapatkan pada tanggal 1 Desember.
Terus ada modal saham yang kita dapatkan di tanggal 1 sebesar 45.000 di debit. Terus ada penjualan. Penjualan bisa kita dapatkan di tanggal 1, 6, 10, 20, dan 30. Penjualan ini saldonya itu berada di kredit sebesar Rp1.154.150 di sebelah kredit. Terus ada retur dan potong penjualan yang kita dapatkan di tanggal 1, 14, dan 26 Desember, di mana saldo diskon penjualan ini berada di sebelah debit sebesar Rp20.200. Terus ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan bisa kita dapatkan di tanggal 1, 16, 10, 14, 20, 26, dan 30 Desember. Dan saldonya itu berada di debit sebesar Rp565.050 di sebelah debit. Terus ada beban gaji penjualan, yaitu kita dapatkan di tanggal 1 dan 28 sebesar Rp119.200 di sebelah debit. Terus ada beban sewa sebesar Rp30.300 di debit. Terus ada beban kirim penjualan sebesar Rp10.100 di sebelah debit. Terus ada beban listrik, air, telepon, toko sebesar Rp13.200 di sebelah debit. Terus ada beban iklan sebesar Rp29.600 di sebelah debit. Terus ada beban penjualan lain-lain sebesar Rp4.200 di sebelah debit. Terus ada beban gaji administrasi sebesar Rp55.400 di sebelah debit. Terus ada beban listrik, air, toko, telepon, kantor sebesar Rp6.600 di sebelah debit. Terus ada beban administrasi lain-lain sebesar Rp2.600 di sebelah debit. Terus setelah kita buat buku besarnya, terus selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Di neraca saldo ini kita dapat nominalnya itu kita dapat dari total yang ada di buku besarnya. Semua akun yang ada di sini kita dapat totalnya itu di buku besarnya. Jadi yang pertama itu kas. Kas berada di debit sebesar Rp27.787 di debit. Terus ada piutang dagang sebesar Rp43.550 di debit. Terus ada persediaan barang dagang sebesar Rp208.238 di sebelah debit. Terus ada asuransi dibayar di muka sebesar Rp5.625 di debit. Terus ada perlengkapan toko sebesar Rp4.600 di debit. Terus ada peralatan toko sebesar Rp156.500 di debit. Terus ada akumulasi depresi peralatan toko sebesar Rp18.900 di sebelah kredit. Terus ada peralatan kantor sebesar Rp60.000. Terus ada akumulasi peralatan kantor sebesar Rp20.000. Terus ada utang dagang sebesar Rp23.200. Terus ada utang bank sebesar Rp40.000 di kredit. Terus ada modal saham sebesar Rp50.000 di kredit. Terus ada saldo laba sebesar Rp135.100 di sebelah kredit. Terus ada dividen sebesar Rp45.000. Terus ada penjualan sebesar Rp1.154.150 di sebelah kredit. Terus ada retur dan potongan penjualan sebesar Rp33.600 di sebelah debit. Terus ada diskon penjualan sebesar Rp20.200 di debit. Terus ada beban pokok penjualan sebesar Rp565.050 di debit. Terus ada beban gaji penjualan sebesar Rp119.200 di debit. Terus ada beban sewa sebesar Rp30.300 di debit. Terus ada beban kirim penjualan sebesar Rp10.100 di debit. Terus ada beban listrik, air, toko Rp13.200 di debit.
Terus ada beban iklan sebesar 29.600 di debit. Terus ada beban penjualan lain-lain sebesar 4.200. Terus ada beban gaji administrasi sebesar 55.400. Terus ada beban listrik, air, telepon kantor sebesar 6.600. Terus ada beban administrasi lain-lain sebesar 2.600. Jadi total yang kita dapatkan di neraca saldo awal ini adalah sebesar Rp1.441.350 di debit. Terus di kreditnya juga sama itu sebesar Rp1.441.350 di sebelah kreditnya. Balance ya yang ini ya, neraca saldo awalnya. Terus kita masuk ke jurnal penyesuaian perpektual, yang dimana soalnya itu hasil perhitungan fisik persediaan di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 196.238 selisih persediaan sesuai dengan akun harga pokok penjualan. Jadi kita tulis di jurnal penyesuaian itu adalah beban pokok penjualan sebesar 12.000 di sebelah debit, dan di kreditnya itu persediaan barang dagang sebesar 12.000. Terus ada nomor 2-nya itu ada asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran resmi asuransi kebakaran yang dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2022. Jadi kita tulis di jurnalnya itu beban asuransi sebesar 1.875 dan asuransi dibayar di muka sebesar 1.875 juga. Di nomor 3 ada hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti pembungkus dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar 1.500. Jadi kita tulis ada beban perlengkapan toko sebesar 3.100 dan perlengkapan toko sebesar 3.100. Terus di nomor 4 ada peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2020 dengan estimasi masa pakai 8 tahun dan nilai sisa 5.300 Waserba 81 menghitung beban penyusupan dengan metode garis lurus. Jadi kita tulis ini beban depresi peralatan toko sebesar 18.900 di sebelah debit. Terus ada akumulasi depresi peralatan toko sebesar 18.900 di debit. Terus selanjutnya itu ada peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2019 dengan estimasi masa pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Waserba 81 menghitung beban penyusupan metode garis lurus. Jadi kita tulis ini A adalah beban depresi peralatan kantor sebesar 15.000 di sebelah debit. Terus ada akumulasi depresi peralatan kantor sebesar 15.000 di sebelah kredit. Terus selanjutnya ada pembayaran gaji. Jadi kita tulis di sini ada beban gaji penjualan sebesar 1.200. Terus ada beban administrasi sebesar 800. Terus ada utang gaji yang di sebelah kreditnya itu sebesar 2.000. Terus di nomor 6-nya itu nomor 7-nya itu ada tagihan listrik air dengan telepon bulanan Desember baru diterima awal Januari 2021. Total tagihannya itu 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakai kantor. Jadi kita tulis itu beban listrik air toko sebesar 1.365. Terus ada beban listrik air telepon kantor sebesar 455. Terus di sebelah debit. Terus di sebelah kreditnya itu ada beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820. Terus ada yang terakhir ada utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun. Pinjaman cair 1 Agustus 2020. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Agustus. Jadi kita tulis ini beban bunga sebesar 1.500 dan utang bunga sebesar 1.500. Jadi totalnya itu adalah sebesar Rp56.195 di debit. Terus ada Rp56.195 di kredit.
Setelah kita membuat jurnal penyesuaian, terus kita update buku besarnya. Jadi kas di BNI tetap 27.787, piutang dagang totalnya itu masih di debit sebesar 43.550 di debit. Terus ada persediaan barang sebesar 196.238 rupiah di debit. Terus ada asuransi dibayar di muka sebesar 3.750. Terus ada perlengkapan toko sebesar 1.500 di debit. Terus ada peralatan toko sebesar 156.500 di debit. Terus ada akumulasi depresi peralatan toko sebesar 37.800 rupiah di kredit. Terus ada peralatan kantor sebesar 60.000 di debit. Terus ada akumulasi depresi peralatan kantor sebesar 35.000 di kredit. Terus ada utang dagang sebesar 23.200 di kredit. Terus ada utang gaji sebesar 2.000 di kredit. Terus ada utang bank sebesar 40.000 di kredit. Terus ada utang bunga sebesar 1.500 di kredit. Terus ada modal saham sebesar 50.000 di kredit. Terus ada saldo laba sebesar 135.100 di kredit. Terus ada dividen sebesar 45.000 di debit. Terus ada penjualan sebesar 1.154.150 rupiah di kredit. Terus ada retro potongan penjualan sebesar 33.600 di debit. Terus ada diskon penjualan sebesar 20.200 di debit. Terus ada beban pokok penjualan sebesar 577.050 di debit. Terus ada beban gaji penjualan sebesar 120.400 rupiah di debit. Terus ada beban sewa sebesar 30.300 di debit. Terus ada beban depresi peralatan toko sebesar 18.900. Terus ada ini, kita tulis beban-bebannya itu yang berada di debit semua. Setelah kita melakukan beban menghitung buku besar update-nya, terus kita update juga buku di neraca saldonya itu. Update neraca saldonya itu. Jadi kita tulis di sini kas di BNI-nya itu tetap sama. Kas di BNI tetap itu 27.787 rupiah di debit. Terus ada piutang dagang 43.550. Terus ada persediaan barang dagang sebesar 196.238 di debit. Terus ada asuransi dibayar di muka sebesar 3.755. Pokoknya hasil dari yang di buku besar itu kita masukkan di neraca saldonya semua. Totalnya saja yang kita masukkan di neraca saldo. Dapatlah total saldo yang berada di sebelah debit itu sebesar 1.480.000 rupiah 570 rupiah. Terus di kreditnya juga sama 1.480.570 rupiah di sebelah kredit. Jadi balance masih sampai sejauh ini. Terus setelah kita update neraca saldonya itu, kita sekarang masuk ke worksheet atau buku kerja, di mana di worksheet ini terdapat 5, yaitu ada neraca saldo, terus ada penyesuaian, terus ada neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, terus ada laporan posisi keuangan. Terus yang pertama itu ada neraca saldo, di mana neraca saldo ini kita dapatkan dari neraca saldo yang sebelum diupdate itu kita tinggal masukkan semuanya di sini. Semuanya angka-angka total yang ada di neraca saldo yang di sebelah debit, masukkan semuanya di sebelah debit juga. Terus yang di kredit kita masukkan di kredit juga neraca saldonya itu. Terus dapat totalnya itu sebesar 1.441.350 rupiah.
Terus di kreditnya juga sama sebesar Rp1.441.350. Terus selanjutnya penyesuaian. Penyesuaian juga sama. Kita masukkan yang dari jurnal penyesuaiannya itu kita masukkan, terus kita masukkan yang ada di jurnal penyesuaian, yang di sebelah debit di debit, terus yang di kredit sebelah kredit. Terus dapat yang di jurnal penyesuaian ini totalnya itu sebesar Rp56.195 di sebelah debit, dan di kreditnya juga sama. Terus ada neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, ini neraca saldo setelah penyesuaian yang baru saja kita kerjakan tadi, yaitu kita masukkan juga angka-angkanya sama, yang di sebelah debit angkanya yang di neraca saldonya itu, terus yang di sebelah kredit masukkan di sebelah kredit juga. Jadi totalnya itu sebesar Rp1.480.570 di debit, dan di kreditnya juga sama sebesar Rp1.480.570 di sebelah kredit. Terus selanjutnya itu adalah laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini kita hanya mengambil dari akun penjualan sampai beban. Kita hanya mengambil akun 2 itu saja, di mana totalnya itu lebih besar di sebelah kredit dibanding sebelah debit. Total di sebelah kredit itu ada Rp1.154.150, sedangkan di debitnya hanya Rp946.245. Jadi kita masukkan ini, kita kurangkan dengan yang di kreditnya itu, dapatlah laba bersihnya. Laba bersihnya kita bisa dapat nanti di laporan keuangannya, kita hitungnya itu. Kita kurangkan ini berdua, jadi dapatlah laba bersihnya itu sebesar Rp207.905. Jadi balance langsung, jadi yang debitnya yang pertama kurang itu kita tambah dengan itu, dapatlah totalnya itu Rp1.154.150. Jadi balance kedua. Terus ada yang terakhir, ini ada laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan ini kita hanya mengambil dari kas, BNI sampai dengan dividen, karena kita mengambilnya itu yang atasnya aja. Jadi yang di sini sama seperti kebalikan dari yang di laporan laba rugi, di mana di sini yang lebih besar itu adalah di bagian sebelah debitnya, di mana debitnya itu terdapat Rp534.325. Terus yang di kredit hanya Rp326.420. Terus kita tambahkan dengan laba bersih yang kita tambahkan di laporan laba rugi sebelumnya. Jadi setelah kita tambahkan, ternyata hasilnya sama, yaitu sebesar Rp534.325. Jadi balance. Terus selanjutnya itu adalah laporan keuangan. Di laporan uang yang pertama itu kita akan melaporkan tentang laporan laba rugi, yang dimana kita di dalam itu ada pendapatan, yaitu ada penjualan sebesar Rp1.154.150 dikurang dengan retur dan potongan penjualan sebesar Rp33.600, terus dikurang dengan diskon penjualan sebesar Rp20.200. Jadi penjualan bersih yang dilakukan PT Warseba 81 adalah Rp1.100.350. Terus beban pokok penjualan sebesar, setelah kita dapat penjualan bersih, kita kurangkan dengan beban pokok penjualan sebesar Rp577.050. Jadi kita dapat laba kotornya itu sebesar Rp523.300. Terus selanjutnya itu beban.
Beban itu terdapat semua beban yang ada di itunya, kita masukkan semua. Jadi total beban yang ada itu sebesar 513.395 rupiah. Ini total beban kita laba kotor sebelumnya itu yang 523.300 kita kurangkan dengan total beban yang ada, jadi dapatlah laba bersihnya itu. Laba bersih toko Warseba 81 adalah 207.905 rupiah, sama dengan yang ada di worksheetnya sama. Terus kita akan membuat laporan perubahan modal. Yang pertama itu ada modal awal. Modal awalnya itu hanya 50.000, terus ditambah dengan laba bersih sebesar 207.905 rupiah, terus ditambah dengan saldo laba sebesar 135.100 rupiah, dikurang dengan dividen sebesar 45.000, dapatlah modal akhirnya itu sebesar 348.005 rupiah modal akhirnya. Terus kita akan membuat ini laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada harta lancar. Harta lancar terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi bayar muka, dan perlengkapan toko. Kas yang pertama itu adalah kasnya itu 27.787 rupiah. Terus ada piutang dagang sebesar 43.550 rupiah. Terus ada persediaan barang dagang sebesar 196.238 rupiah. Terus ada asuransi dibayar di muka sebesar 3.750 rupiah. Terus ada perlengkapan toko sebesar 1.500. Jadi total harta lancarnya itu di Warseba 81 272.825. Terus yang kedua ada utang lancar. Utang lancar itu terdiri utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bunga, utang bank. Utang dagang itu adalah sisa 23.200, terus ada gaji sebesar 2.000, terus ada masih beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820, ada utang bank sebesar 1.500, terus ada utang bank bagian lancar sebesar 20.000. Total utang lancarnya itu adalah 48.520. Terus ada utang jangka panjang. Utang bank sekitar 20.000, terus ada total jangka panjangnya 20.000. Jadi total utang yang ada di Warseba 81 itu adalah 68.520. Yang kedua itu harta tetap. Harta tetap itu peralatan toko sebesar 156.800. Terus ada akumulasi depresi peralatan toko sebesar dikurang dengan depresi akumulasi itu sebesar 37.800. Terus ditambah dengan peralatan kantor sebesar 60.000, dikurang dengan akumulasi depresi peralatan kantor sebesar 35.000. Jadi total harta tetapnya itu adalah 143.700 ditambah dengan total harta lancarnya. Jadi total hartanya itu adalah 416.525 rupiah. Jadi itulah total harta yang dimiliki Warseba, jadi 416.525. Sekian penjelasan saya dengan metode perfektual ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.